Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyuhu wa safiyuh wa khaliluhu wa habibuh ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala nabiyyina al-karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar ya rabbal alamin. Amma ba'd, al-mukarramun, para asatid, para hujat, tokoh masyarakat, guru-guru, orang tua sepuh semuanya, bil khusus pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas, imam, muadzin, merbot dan semua divisinya, bapak-bapak RT, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini Allah tolong kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian melanjutkan pembacaan kitab Nuzhatun Nazar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima qiyam kita, ruku' kita, sujud kita, doa kita, dan insya Allah kita semua dibebaskan dari kemunafikan. Ada dua sholat yang paling berat bagi orang munafik. Yang pertama sholat subuh, lalu yang kedua sholat isya. Subuh lagi enak-enaknya tidur, lagi lelap-lelapnya dibangunin untuk sholat. Nah, berat kalau nggak digerakkan oleh iman. Tapi bagi yang insya Allah imannya kuat, bangun meskipun sedang terlelap, meskipun lelah, karena itu merupakan panggilan Allah, bukan panggilannya muadzin, panggilan Allah. Nah, kemudian yang sholat isya, capek setelah kerja pulang, udah tinggal istirahat, harus sholat lagi. Aduh. Tapi kalau misalnya digerakkan oleh iman, nah, maka insya Allah berangkat, lanjut gitu. Tapi kalau orang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang munafik, berat dia. Ada kemunafikan dalam dirinya, berat sekali itu. Sholat subuh, sholat isya, tanggung lah, istirahat, tanggung. Tidur aja tidur. Baik, ahlan wa sahlan. Baik, kita bersyukur pada Allah dengan sama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman dengan sama-sama mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan pembacaan kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin. Pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hadis yang ketiga, yaitu tentang hijrah. Tidak ada syariat hijrah setelah Mekah dibebaskan menjadi negara atau negeri Islam. Jadi setelah hijrah, delapan tahun kemudian para sahabat tinggal di Madinah, lalu kembali ke Mekah untuk menjadikan Mekah bebas dari kesyirikan, penyembahan berhala. Maka dibebaskan itu. Fathu, bahasa Arabnya al-Fathu. Nah, setelah Fathu Mekah, maka tidak ada lagi syariat hijrah, karena hijrah pindah dari Mekah ke Madinah. Mekahnya udah negara Islam sekarang, jadi nggak perlu lagi hijrah. Stay aja gitu, tinggal aja di Mekah. Nah, apa sisanya? Sisanya hanya ada syariat jihad dan niat. Nah, kalau ada perintah jihad turun gitu. Atau
atau kita dalam setiap amal memperbaiki niat-niat. Nah, jadi nggak perlu lagi hijrah. Hijrah secara maknawi, secara istilah ya, pindah dari negara kafir ke negara Islam saat itu. Tapi kalau sekarang masih ada kondisi seperti itu, maka berlaku seperti saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita di Myanmar. Myanmar itu Rohingya, etnis Rohingya. Susah sekali kan mau melaksanakan keislaman, ngaji, sholat, dibunuh, dibakar, dipenjara. Nah, hijrah ke mana? Bangladesh. Terus ada keluarga Uighur di mana? RRC, dibantai sama Buddha, ya kan? Biksu-biksu yang kejam. Ya, sama tuh. Susah sekali dia mau melaksanakan syariat Islam, mau ibadah susah. Hijrah kemana? Mau menyebar, ada yang ke Turki, ada yang ke Mesir, macam-macam. Nah, kalau kita enggak, kita alhamdulillah masih aman untuk melaksanakan ibadah, gitu. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan Pak, ini tentang bahasa ya, bahasa Mekah. Ketika Rasulullah setelah hijrah kembali ke Mekah lagi, maka ditaklukkan atau dibebaskan Mekah sehingga menjadi Darul Islam. Kita kemarin sudah membahas tentang perbedaan bait, manzil, dar. Semuanya artinya adalah, kalau di dalam bahasa Indonesia rumah, tapi dalam bahasa Arab yaitu punya makna sendiri-sendiri. Baitun, bait. Terus ada manzil, ada dar. Kalau bait bait, bata ya bitu, ya, tempat menetap. Rumah kita sekarang ini, mau rumah asli kita kah atau rumah kontrakan kah, kita kalau pulang ke situ ya netep di situ, gitu, dalam waktu yang lama, gitu. Namanya bait. Bata ya bitu, ya, bata ya bitu, menetap. Makanya kemarin saya bilang apa, batu bata, ya kan, batu bata kan menetap dia. Kalau udah dipasang ya udah nempel di situ. Iya. Bata dari bahasa Arab tuh, batu bata. Jadi yang dulu nyiptain, bikin, nyetak pertama kali dinamain bata. Nah, itu berarti jago dia bahasa Arabnya. Bener nggak Bang? Iya aja dah. Nah, itu bait ya, namanya baitun. Mabit. Nah, kan ada tuh nama kegiatan mabit, menetap sementara. Nah, dijadikan nama kegiatannya. Lah, terus manzil. Kalau manzil sementara, singgah. Karena manzil dari kata nazala yanzilu. Namanya turun, nggak terus-terusan turun kan? Turun nggak mungkin. Hujan, kayak hujan kan nazala. Allah pilih kata nazala untuk hujan. Nggak dipilih kata yang lain karena sifatnya sementara hujan. Nggak sepanjang bulan hujan terus, enggak. Hanya sementara, maka dipakai kata nazala. Manzil itu rumah sementara, seperti rumah dinas. Bapak-bapak ada yang dikasih tugas kemana, ke Papua misalnya, dikasih rumah dinas, atau ke Kalimantan mana kek, kota mana gitu, dikasih lah rumah dinas. Nah, itu manzil disebutnya. Kalau rumah dinasnya duta besar, manzilus safir gitu. Lalu dar. Kalau dar ini kegiatannya. Makanya ketika Rasulullah membebaskan Mekah, dia disebut berubah jadi Darul Islam. Jadi kegiatannya, bukan tempatnya, tapi kegiatannya. Madinah Munawwarah disebut Darul Hadis
Karena di situ Rasulullah setelah hijrah menetap di situ sampai wafatnya di situ. Semua kegiatan sunnah, hadis Rasulullah itu banyak nampak tersebar, diamalkan oleh para sahabat di situ. Disebutnya Darul Hadis gitu. Jadi kesimpulan hadis yang sebelumnya, la hijrata ba'dal fathi. Jadi nggak ada hijrah lagi saat itu ya, syariat hijrah. Sisanya hanya jihad dan niat. Baik, kita lanjutkan pembahasan hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala. Ini ada dari Abu Abdullah, kunyahnya Abu Abdullah. Abu Abdullah, nama aslinya Jabir. Al-Ansari dari orang-orang Ansor Madinah. Dia ditulisnya Ansari. Sebetulnya Ansor itu jamak, Pak. Ansor itu jamak, bentuk jamak ya. Kalau tunggalnya itu Nasir. Ada ya namanya Nasir ya, banyak ya. Bang Kampleng itu Nasir itu namanya. Bener kan? Namanya Nasir. Jamaknya Ansor. Padahal apa? Padahal yang disebutin satu nama di sini, Pak. Kalau bapak-bapak pegang kitab Riyadhus Shalihin enak nih. Nah, disebutin di sini dari Jabir bin Abdullah, satu orang. Tapi Al-Ansori kok dikasihnya yang jamak padahal satu dia. Kenapa enggak dari Jabir bin Abdullah An-Nasir gitu misalnya gitu ya. Tapi Ansori. Nah, kata dalam bahasa Arab kalau satu kata disebutkan dalam bentuk jamak, artinya dia punya kekhususan gitu. Karena Ansor itu sudah disematkan kepada orang-orang Madinah yang menolong muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, disambut oleh masyarakat Madinah saat itu. Mereka disebut Ansor, sehingga walaupun satu orang, dua orang kadang ya di dalam hadis itu wahwa Ansor, dia termasuk orang-orang Ansor gitu. Ya, Ansor itu udah jadi semacam sebutan bagi orang-orang Madinah. Walaupun di dalam hadis periwayatnya cuma satu gitu, Ansor. Ansori punya kekhususan dia karena peristiwa yang sangat penting. Radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Ini maksudnya adalah kami bersama Rasulullah di suatu perang. Perang apa? Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi pada 9 Hijriah. Setelah hijrah. Setelah hijrah. Tahun ke-9 ba'dal hijrah. Faqala, kata Jabir bin Abdullah, Rasul pernah bilang begini, inna bil madinati larijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al-marad. Di Madinah itu ada orang-orang ya, yang saat kalian, ini kan dia lagi perang nih, lagi rombongan di perang nih, bawa apa barang nih, rombongan ahli kelas perang kita misalnya. Kata Rasulullah, di Madinah udah berangkat, maksudnya ini rombongan udah berangkat di Madinah. Nah, gitu. Kalau kita begini, dari Pelumpang berangkat ke Pulau Gadung misalnya,
ada acara. Nah, kita udah sampai Cempaka Putih. Satu orang ngomong, "Nih orang-orang di Pelumpang nih." Gitu. Jadi Rasul dan para sahabatnya udah berangkat perang Tabuk, tapi masih ada orang-orang di Madinah. Lagi pada sakit sebagian. Kata Rasulullah, "Nih orang-orang yang ada di Madinah, kalau kalian melewati suatu jalan atau melintasi jurang, lembah, maka mereka itu sebenarnya sedang ikut bersama kalian. Hanya saja mereka sedang sakit." Begitu kata Rasulullah. Nanti kita jelaskan. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, illa syarikukum fil ajr. Mereka bersama kalian dalam apa? Dalam mendapatkan pahalanya gitu. Yang satu berangkat ramai-ramai berperang, yang sebagiannya lagi di rumah karena sakit. Kata Rasulullah, mereka bersama kalian apa? Dapat pahalanya bareng-bareng gitu. Lalu ini riwayat Muslim. Wa rawahul Bukhari, Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Anas bin Malik. Qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami balik pulang dari perang Tabuk bersama Rasulullah, lalu beliau bersabda, "Inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul uzru." Sebagian kaum yang ada di Madinah itu, kita kemanapun ya mereka bersama kita sejatinya gitu. Hanya saja mereka terhalang satu uzur, halangan uzur. Baik, hadis yang dari Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nomor 1911. Hadisnya Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari. Hadis nomor 96. Jadi penjelasannya, man habasahul uzru anil jihad kana lahu ajrul mujahidin idza sahhat niyyatuhu wa qasduhu fir raghbah fil jihad. Ada orang yang terhalang uzur syar'i sampai dia nggak bisa ikut jihad, maka dia dapat pahala seperti mujahidin yang berangkat. Ya. Kalau apa? Syaratnya kalau niatnya benar dan tujuannya, tekadnya sudah bulat gitu untuk berjihad, dia dapat pahala. Tapi meskipun ada uzur. Nih Pak, barangkali selama ini ada yang memahami uzur dengan persepsi yang kurang tepat gitu. Uzur dalam syariat Islam atau dalam pengajian-pengajian sering disebut dipakain uzur. Uzrun. Nah. Pak, ngelihat bapak ini enggak? Kagak, dia mah udah uzur, dia biarin aja udah uzur. Kalau kita ngartiin uzur apa Pak? Bau tanah ya? Bau tanah, udah bau tanah kali. Udah uzur, bukan berarti semua yang udah uzur itu udah tua, renta, enggak, bukan. Salah tuh. Uzur itu artinya halangan. Nah, ada uzur syar'i istilahnya ya. Apa uzur syar'i? Halangan yang dibolehkan syariat gitu. Misalnya sakit nih. Saya contoh ya, pas banget. Saya memang selama mungkin hampir udah berapa hari itu maulidan, dibaca maulid. Ada berapa malam Pak? 8 malam ya. Saya cuma hadir sekali. Karena insya Allah uzur syar'i. Jadi pasca cabut gigi tuh gusi bengkak kan. Waduh, puyeng banget, cenut. Makanya saya timbang nih. Ini bicara tentang uzur, bisa juga pembahasan timbangan amal kita. Bukan di akhirat, enggak. Nimbang kita. Kalau saya kan lagi cenut banget nih.
besoknya ngajar, gitu ya, kan ngajar paus nih. Kalau saya ikut cenut-cenut, kemudian kecapean, takutnya besok tepar, gitu kan, makin pusing. Akhirnya saya belain, aduh dah istirahat, gitu. Rapat-rapat juga kemarin ini ada rapat guru-guru rumah Quran, aduh pusing banget itu, udah deh, gitu. Izin gitu, karena kalau diterusin takutnya makin parah gitu kan. Nah, tadi malam sering tuh saya nggak hadir, udah sepekan nih efeknya. Makanya sampai ada lagunya itu ya, Ustaz Sulaiman hafal, daripada sakit apa tuh? Yang hafal siapa tuh? Mansur S ya? Bukan, BGZ. Gitu. Makanya aduh udah deh. Karena apa? Saya belainnya dimana kalau di taklim ini kan saya punya kewajiban. Kalau saya kagak hadir ya nggak jadi taklim gitu kan. Tapi kalau di maulid atau di rapat, kalau saya nggak hadir masih jalan terus gitu. Nah ini uzur syar'i, boleh gitu. Tapi kagak dibuat-buat Pak. Wah pura-pura pusing, gitu doang enggak. Kalau sakit gigi Bapak pernah kan ngalamin? Udah denger satu orang ngomong aja orang sih gitu. Apalagi dangdung berisik gitu misalnya kan. Nah akhirnya itu contoh ya kalau sakit. Atau apa, hujan deras, hujan lebat sampai kita mau ke masjid susah gitu. Kalau sekarang kan ada payung ya, tapi zaman dulu waktu belum ada payung atau belum ada alat untuk melindungi diri dari hujan yang lebat, itu apalagi jauh ya rumahnya. Para sahabat ke Madinah tuh jauh-jauh tuh rumahnya. Nah itu hujan lebat jadi uzur apa? Sholat jamak tapi gak kosor gitu. Saya pernah ngalamin musim dingin di waktu itu Aman. Lagi musim dingin, pas keluar udah kayak ditabokin sama es batu. Udah dingin banget kita. Akhirnya pas kita sholat maghrib saat itu imamnya ngasih aba-aba bahwa ya jamaah kita insya Allah sholat jamak maghrib dan isya. Cuaca di luar hujan es saat itu. Jadi ini uzur syar'i insya Allah katanya begitu. Jadi kita jamak langsung gabung sholat isya gitu. Udah pernah belum di sini? Jamak mau nggak? Udah ada payung katanya, berangkat aja gitu. Kalau waktu itu uzur, kalau kita perhatikan beberapa orang itu agak jauh rumahnya kan, terus hujan es menggigil banget itu, akhirnya kata imamnya, ya udah kita jamak tapi tidak kosor gitu. Apa uzurnya? Uzurnya hujan es, dingin banget, lebat hujan esnya saat itu. Lalu apa? Safar itu uzur syar'i. Sehingga karena sebab safar muslim dibolehkan sholat jamak kosor gitu. Uzurnya apa? Uzurnya safar itu perjalanan jauh. Karena as-safar nisful azab. Perjalanan jauh, safar itu sebagian dari azab katanya. Tapi bukan berarti azab yang siksa neraka, bukan. Azab itu kesusahan. Kalau lagi safar itu susah Pak. Duduk di mobil kan susah itu, capek, pegel itu orang safar itu. Islam Allah maha kasih sayang, dikasih keringanan, dispensasi, dalam bahasa usul fikih rukhsah. Nah karena ada uzurnya, ada halangan syar'inya. Ini lagi safar nih, capek ya, sholat jamak kosor gitu. Itu jadi uzur syar'inya safar. Atau keamanan seperti apa? Seperti yang dialami oleh keluarga-keluarga Uighur, keluarga-keluarga Rohingya. Kalau sholat bisa disiksa dia. Kalau sholat berangkat ke masjid misalnya bisa di penjara. Nah gitu kan. Saya kalau lagi safar di tempat-tempat tertentu gitu,
itu sholatnya di rumah gitu. Karena kalau sholat di masjid faktor keamanan, gitu misalnya. Jadi ada faktor keamanan. Kalau nauzubillah, misal satu hari nanti ada kerusuhan, kayak kita kemarin tuh apa namanya 98 lah ya misalnya, lagi rame, banyak penjarahan, banyak waktu 98 yang ikut kejaran siapa Pak? Ada nggak Pak? Ngangkutin TV, ngangkutin kulkas, ada gitu. Rame bener waktu itu ya. Nah, kondisi 98 saat itu misalnya lagi ricuh di mana-mana, kalau kita mau keluar agak-agak agok tuh ya, mau ke masjid khawatirnya ada rusuh. Nah, itu uzur. Khawatir kita kalau keluar kena timpuk lah, kena inilah gitu. Misalnya ya. Nah, itu boleh jadi uzur syar'i keamanan. Termasuk kayak kehabisan air. Itu boleh tayamum. Uzurnya apa? Habis airnya. Jadi kita disyariatkan tayamum. Tapi kalau airnya banyak, udah nggak perlu tayamum gitu. Jadi uzur syar'i itu halangan yang dibolehkan dalam syariat agar kita mengambil keringanan gitu. Tapi masalahnya Bu adalah uzur yang nggak syar'i tapi disyar'iin. Lebih banyak tuh gitu. Kalau di dalam ad-darurah tubihul mahzurat kan gitu ya. Kaidah usul fikih ya. Hal yang darurat itu membolehkan satu hal yang dilarang. Contoh daruratnya apa? Naik gunung yang suka hiking, tiba-tiba tersesat, perbekalan habis, nggak ada makanan, minuman sisa setengah ini nih, sisa segini. Kita minum dulu, lama-lama lapar juga Pak. Waduh, udah lemas mau pingsan, ngeliat babi. Wih, babi itu. Mati atau babi? Begitu pilihannya. Mati apa babi? Pilih mana Bu? Babi. Serius? Mati apa babi? Ya babi. Gitu. Jadi karena ad-darurah, darurat itu jadi alasan untuk kita melakukan hal-hal yang nggak boleh sebenarnya gitu. Tapi karena darurat, jadi boleh. Daripada mati ya babi. Udah dipotong babi, dimasak. Berapa nih ada 3 orang, ya udah masak 3 porsi. Udah kenyang kan? Kenyang kan? Ketika dalam kondisi kenyang itu apakah masih disebut darurat apa enggak? Kan udah kenyang nih, makan nih. Potong babi, makan 3 porsi. Ya. Udah kenyang. Darurat enggak? Darurat enggak? Udah kenyang. Hilang daruratnya. Jadi enggak ada alasan lagi bapak apa abang-abangnya, bawa gotong babinya buat di depan. Nanti kalau kelaparan lagi kita gampang enggak nyari-nyari babi lagi gitu. Enggak boleh. Udah kelar daruratnya gitu. Lah kalau siapa tahu di depan ketemu ayam, nah kan halal gitu. Jadi jangan ad-darurah tuqaddar biqadariha gitu. Jadi darurat itu ada kadarnya. Ya tadi kalau kita kelaparan kayaknya udah lemas banget, bakal tewas nih kalau nggak makan. Nah, ketika makan udah kenyang berarti daruratnya udah hilang gitu. Nah, ini nih yang tadi berkaitan dengan uzur syar'i. Kadang-kadang di kehidupan harian kita yang kagak darurat daruratin sehingga ngambil dispensasi keringanan gitu. Apa itu misalnya? Bu, buruan Bu, ngaji. Udah mulai tuh hari Sabtu. Tadi dulu, make up-nya masih kurang. Emangnya make up darurat kudu dituntas-tuntasin. Kagak usah pakai make up juga jadi gitu. Bu, ngaji. Aduh, kayak hadir dulu deh saya deh kayaknya. Kenapa? Kehabisan ini bedak. Jadi kagak bisa pakai bedak kita. Lah, emang ngapain bedak? Emangnya uzur kalau nggak pakai bedak? Kan kagak. Ngaji mah ngaji aja gitu. Kadang-kadang yang nggak ada darurat atau bukan uzur diuzur-uzurin sehingga kagak berangkat. Contohnya begitu contohnya. Nah, urusan ngaji mah nggak ada kaitan sama bedak Bu. Gitu kan. Apalagi
Bapak-bapak barangkali punya pengalaman tuh yang kagak darurat di darurat-daruratin. Sering gitu. Sehingga apa? Mengambil keringanan. Baik. Nah, kalau tadi ada yang pernah ngalamin barangkali ya. Kalau pesantren kadang-kadang kehabisan air tuh pesantren tuh. Pesantren yang di pedalaman belum ada apa namanya? Pipa yang cukup memadai ke sumber air atau dari sumber air. Jadi kadang-kadang kehabisan. Jadi kalau misalnya lagi habis semuanya, sementara kegiatan berjalan cepat, kegiatan pesantren, maka tayamum lah, tayamum. Atau kondisi-kondisi yang memang nggak ada air yang mendukung untuk wudhu, gitu. Kayak di kereta, ya, ada air, tapi khawatir. Kenapa? Kalau kita wudhu, cipratannya itu kan kecil banget tuh, ya, toiletnya kan kecil tuh. Kalau kita wudhu, cipratan itu nanti yang nyiprat ke WC, nyiprat lagi ke celana atau apa gitu kan. Waduh, khawatir banget nih. Ya udah tayamum. Karena apa? Air yang ada dikhawatirkan mantul atau nyiprat ke celana yang mengandung najis itu, cipratan dari toiletnya kah atau apa gitu. Karena sempit banget. Ya udah tayamum. Tayamumnya di mana? Di depan. Ini kan kursi orang depan nih. Itu kan ada debu-debu tipis gak kelihatan. Nah, ada boleh uzur. Begitu ada air, saya pernah waktu itu wudhu pakai ini aja nih, karena nggak ada air di mana ya, rest area kalau nggak salah waktu itu, rest area, ngantri lama banget gitu. Oh ya sama bapak waktu itu. Lah akhirnya udah beli segini, bisa buat berdua nih wudhu, dikit-dikit, set. Nah, kagak usah, makanya kan wudhu tuh kalau di air keran tuh ayolah. Mandi aja pas kalian mah. Kata Rasulullah, berhemat-hematlah meskipun engkau berada di sungai yang mengalir gitu. Walaupun ada di dalam di sungai yang mengalir, itu kagak ada batasnya air, tapi berhematlah kata Rasulullah. Karena boros itu perbuatannya syaiton. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Gitu. Nah, makanya kadang-kadang ngelihat di rest area lagi habis atau lagi error, lagi macam-macam. Ngantri panjang banget ini, udah kayak ngantrian Dufan. Akhirnya kita wudhu pakai air ini. Loh, ini kan kurang dari 2 kulah. Gimana tuh fikihnya? Ya darurat. Orang yang ada aja kagak kelar-kelar itu antrian. Udah bismillah gitu. Namanya juga darurat ya. Uzur. Itu uzur Pak ya. Jadi jangan lagi kita menggunakan kata uzur hanya untuk aki-aki. Bukan, salah itu. Udah uzur. Ya dia uzur, oke uzur. Tapi kalau dia sakit, kalau dia kagak sakit ya nggak uzur Pak. Ya. Pak Haji Samuri masih keker kuat sholat berjamaah gitu. Apakah kemudian disebut uzur karena beliau sudah sepuh? Enggak. Masih kuat, masih gagah. Berarti lanjut. Ketika nanti sakit, baru itu uzurnya sakit gitu. Jadi uzur itu bukan tua, bukan. Dikoreksi nanti istilahnya. Udah uzur. Baik. Jadi yang di Madinah tadi uzurnya adalah sakit, sehingga mereka tidak ikut perang Tabuk. Kata Rasulullah, tadinya mereka mau ikut, tapi karena Allah kasih sakit, gak bisa. Maka mereka bersama kita perang juga. Apanya? Pahalanya. Orang-orang pada perang Tabuk, mereka tertahan di rumah karena sakit, tapi karena niat jihad yang tulus, siap berjihad, maka dia dapat pahala begitu. Lalu lan yakhluwa kullu muslim min mas'uliyatil jihad wa aqallu maratibihi an-niyah wal qasdu ilaihi. Jangan sampai yang namanya muslim, mukmin, di hatinya nggak ada sama sekali keinginan jihad. Nah, nggak boleh, harus ada. Muslim, mukmin, bukan munafik ya. Karena yang takut berjihad, yang nggak ada keinginan berjihad itu cuma orang-orang munafik. Kenapa Pak?
mati di jalan Allah itu kemuliaan. Sampai Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasul, andai ada permintaan untuk engkau, maka apa yang kau minta?" Kata Rasulullah, "Saya akan minta saya berjihad fisabilillah, kemudian mati syahid, dihidupkan kembali, jihad fisabilillah lagi, mati syahid lagi, dihidupkan kembali, jihad fisabilillah lagi, mati syahid lagi." Wah, 3 kali diulangi. Saking indahnya. Nggak perlu dimandiin, ya kan? Kalau syuhada itu ya habis perang, syahid dia mati insya Allah, syuhada dia nggak perlu dimandiin tuh. Kemudian ketika jelang sakaratul mautnya, saat sakaratul mautnya, malaikat sudah menampakkan bahwa ini surga-surga untukmu yang telah berjihad fisabilillah. Jadi senyum. Banyak kan nemuin foto mujahid Gaza, pas di foto meninggal senyum. Banyak di Gaza itu senyum. Kalau orang senyum itu Pak kagak dibuat-buat. Kalau orang bapak-bapak diem deh, bapak-bapak, abang-abang, ibu-ibu diem, biasa aja. Tapi kalau senyum pasti kan ada gerakan, ada khusus gitu. Lah mereka banyak meninggalnya senyum. Berarti kan sebelum dicabut nyawanya ada hal yang membuat dia senyum, dicabut kayak gitu. Normalnya kita kalau nggak senyum kan diem gitu kan. Tapi pas senyum, masa dia dibuat-buat? Nggak mungkin dibuat-buat. Orang udah sakaratul maut, udah tinggal meninggal. Lah itu banyak yang senyum itu di Gaza. Bahkan sering banget ada yang begini meninggalnya, sampai meninggal begini. Menandakan bahwa dia mempertahankan tauhid. Ada tuh beberapa dokumentasi mujahid di sana. Nah itu di dalam hati muslim itu jangan sampai kosong dari jihad. Lah gimana, kita mah kagak kebayang jihad Pak. Orang aman di Indonesia masih bisa sholat ya. Kebayang jihad nggak? Nggak kepikiran. Nanti suatu saat ada panggilan jihad, siap gitu. Ini hikmah hadisnya. Ini hadis keempat. Ada pertanyaan hadis keempat tentang ini, tentang bahwa orang yang sakit nggak ikut perang dapat pahalanya. Ada yang mau nanya? Pak Haji silakan di belakang di dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang menanyakan masalah ini, dan pada waktu itu hijrah, Rasulullah itu hijrah ke Madinah, dan kemudian itu yang ikut tokoh-tokoh Islam. Terus pokoknya apa tuh? Yang tokoh-tokohnya ikutlah berhijrah gitu ya. Nah pada waktu itu bagaimana keadaan yang meneruskan perjuangan Islam di Mekah sehingga menjadi Darul Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hijrah itu nggak satu ini Pak Haji. Hijrah itu nggak sekaligus berangkatnya. Hijrah dari Mekah ke Madinah itu dibagi kloter-kloter. Saya pernah ngejelasin tuh ya waktu kapan ya? Innamal a'malu binniyat, kalau nggak salah hadis innamal a'malu binniyat. Dibagi beberapa kloter, kenapa? Agar penduduk Mekah yang masih kafir Quraisy dia tidak membaca gelombang gerakan para muslim yang mau hijrah. Kalau sekaligus blok habis semuanya, itu gampang disergap gitu, gampang ketahui rencananya. Makanya Rasulullah mengatur strateginya, bagi dulu berapa orang. Nah, saya izin menyampaikan pendapat beberapa ulama. Menurut Al-Hakim dari kitab Al-Mustadraknya bahwa ada 12 kloter hijrah
gitu. Khulafaur Rasyidin dan al-asyrah mubasysyirin bil jannah di antaranya duluan. Lalu para sahabat yang masuk Islam di Mekah sebelum Umar bin Khattab ngikutin rombongan. Nah, lalu apa? Para sahabat yang ikut serta dalam beberapa perang sebelumnya ikut. Nah, ini diatur tuh. Kloter gitu. Jadi secara perlahan barulah sadar kaum Quraisy, lah ini kok orang-orang pada pergi kemana nih? Sangkain cuma dagang gitu. Sangkain cuma dagang. 12, 40, lama-lama hilang, habis. Ini pada kemana nih? Oh, hijrah. Barulah udah sekitar beberapa hari kebaca. Wah, ini kayaknya ada yang gak beres nih gitu. Nah, pada akhirnya Pak Haji sampai ada sebuah riwayat mengatakan bahwa dulu Mekah itu sampai seperti kota mati, nggak ada orang sama sekali karena banyak yang hijrah gitu. Saya belum dapat riwayat apakah ada orang Islamnya di Mekah saat itu ketika hijrah atau habis semuanya. Yang jelas saat hijrah ada riwayat yang mengatakan bahwa Mekah seperti kota mati, tidak ada Muslim begitu. Nah, terus gimana perjuangan Islamnya? Ya memang saat itu mencekam sehingga perintah hijrah turun, lalu para sahabat dipimpin Rasulullah hijrah itu untuk atur strategi dulu di Madinah. 8 tahun balik lagi. Balik laginya itu apa? Untuk membebaskan Mekah dari kekufuran gitu. Jadi selama hijrah itu anggapnya bahasa kitanya gini ya. Mundur beberapa langkah untuk lari lebih cepat gitu lah ya. Bukannya mundur karena takut, tapi atur strategi. Makanya ada orang-orang orientalis atau musuh-musuh Islam secara pemikiran yang ghazul fikri itu menyebarkan syubhat. Syubhatnya bahwa Rasulullah hijrah itu karena takut, pengecut. Lihat tuh Muhammad kabur, katanya begitu. Kabur. Gak berani dia lawan kafir Quraisy. Padahal bukan kabur. Karena Al-Qur'annya belum turun semua. Dakwahnya belum tuntas. Kalau Rasulullah mati meninggal, ya maka Islam ini nggak turun semuanya. Makanya kata Ali apa? Ya Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, ini cuma Ali. Ini Ali. Kalau Ali mati, masih ada engkau ya Rasulullah. Islam akan terus. Wahyu terus turun. Gak masalah Ali mati. Biar Ali yang menggantikan posisimu di tempat tidur, gitu kan ya? Yang gantiin posisinya Rasulullah itu Sayyidina Ali, gitu. Kenapa kata beliau? Kalau saya mati gak masalah, Islamnya akan berlanjut, gitu. Wahyu turun. Gitu. Tapi kalau engkau yang wafat, selesai nih. Al-Quran belum sempurna, gitu kan? Jadi hijrah semuanya baru, bukan berdasarkan pengecut, takut enggak, lanjutin dakwah. Nah, setelah di Madinah ngatur strategi, balik lagi ke Mekah untuk membebaskan gitu. Jadi memang dalam beberapa waktu ya kegiatan berislamnya tidak seperti dalam kondisi ketika Muslim, Rasul dan para sahabatnya berada di Mekah gitu. Beberapa tahun kemudian baru dibebaskan jadi Darul Islam. Jadi bukan Mekah itu bukan di tempat orang tanpa hijrah menetap di situ semuanya Muslim, ribut, perang di tempat, enggak. Ada satu kondisi mencekam saking parahnya sehingga udah beresiko kematian Rasulullah ya, bakal mati di Rasulullah nih. Maka hijrah lah gitu. Hijrah untuk mempertahankannya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi? Yang mau nambahin boleh. Nah, sambil nunggu yang kalau ada yang mau nanya, ibu-ibu ada yang mau nanya?
Baik. Nah, sambil nunggu kalau ada yang mau nanya, ini dalam mengaplikasikannya ke kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu timbang-timbang, Pak. Syar'i atau enggak itu uzurnya. Ya, uzur syar'i atau enggak. Misalnya Bapak ada janji. Ini sering nih. Kita ada janjian lah ya, janjian. Pak, kita ketemuan ya. Di mana? Di Masjid Al-Ikhlas. Oke. Nanti kita berangkat bareng-bareng ke Senen misalnya. Janji tuh janji. Nah, udah mau ke masjid, tamu datang. Ada tamu atau saudara, siapa lah tamu datang ke rumah. Wah, datang. Wah, itu uzur syar'i itu. Barangkali ya ada beberapa bapak sebagian kita pernah ngalamin udah mau acara rapat RT udah agenda misalnya wah udah mau berangkat datang saudara kita dari Pekalongan misalnya. Waduh gimana nih, ya udah telepon, mohon maaf nih saya kagak bisa ikut, ada tamu datang. Karena apa? Memuliakan tamu itu bagian dari sunnah juga. Tandanya orang beriman itu diantaranya memuliakan tamu. Nah kalau ibaratnya tamu sekedar dari alur laut Pak ya teman kita, ya udah bentar lagi, temuin bentar, kelarin, langsung. Lah kalau dari Pekalongan, masa suruh pulang lagi bisa nggak ke Pekalongan? Besok aja bertamunya, ya kasihan bener itu. Nah itu uzur, izin kepada para pengurus RT misalnya, mohon maaf ya ini qadarullah gitu. Takdirnya ada tamu di kita. Jadi gak enak ditinggalin, kasihan gitu. Atau dijamu, diberikan tempat istirahat, nah barulah kita. Jadi ada terlambat gitu. Itu uzur syar'i itu. Boleh. Uzur syar'i. Nah, itu kan sering itu ya, begitu ya. Sering. Pengimaman, Ustaz Sulaiman, Ustaz Basit atau siapa semuanya. Ustaz Marta di Asyuhada lagi mau ngimamin mules, gimana tuh? Allahu Akbar, makiwas Allahu Akbar, la ilaha illallah. Aduh, mules banget nih. Gimana tuh? Masa mau ngimamin pirit lagi nanti? Alhamdulillah, ya. Udah baca Al-Fatihah keluar. Nah, itu uzur syar'i itu, boleh. Boleh nongol sedikit kek, boleh telepon kek, siapa yang kira-kira ada di soft jamaah gitu, telepon, bisa nggak tolong digantiin yang layak jadi imam di situ, kita mules banget ini. Nah itu uzur syar'i, panggilan alam. Panggilan alam, bukan dibuat-buat, namanya mules nggak bisa dibuat-buat gitu. Makanya kalau sebelum sholat subuh jangan minum banyak-banyak. Ntar mulesnya pas subuh, ntar habis sholat subuh baru minum. Gitu. Itu uzur syar'i. Nah, itu bagi yang punya uzurnya. Bagi orang yang menyikapinya juga harus adil. Yang menyikapinya. Contohnya Pak Laode. Pak, latihan kita ya. Oke, latihan tenis meja. Kan main tenis meja kan di kelurahan. Jam 7, siap. Jam 7. Janjian. Sakit, qadarullah, takdirnya sakit. Lah, Pak Ustaz Marta sama teman-teman yang lainnya, jangan kemudian udah janji ingkar mulu nih, ya nggak gitu, karena udah disampaikan, aneh sakit nih gitu. Jadi orang yang udah dibuat janjinya juga harus memaklumi, karena uzurnya uzur syar'i. Oh oke, uzur syar'i gitu. Ibu-ibu yang baru punya anak masih bocil 7 bulan, 8 bulan gitu. Bu, nanti rapat PKK ya. Ya, siap. Jam berapa? 7:30 habis Isya. Mau berangkat, bocahnya bangun. Nyusuin dulu 1/2 jam misalnya ya. Lah, ibu-ibu yang udah nunggu di balai warga, jangan kemudian ngedumel. Gimana sih? Udah janji rapat tuh. Tunggu-tungguin kagak dateng. Padahal udah ngabarin tuh di grup. Bu, maaf ya Bu, bocil bangun, nyusuin dulu. Ya udah maklumin. Itu namanya uzur syar'i, Pak. Lah, ini uzur syar'i kalau kita memahami dengan baik, enak kita hidup sosial, muamalah, enak. Kenapa? Karena
kita sebagai yang punya uzur nggak berat hati, nggak suka, aduh gak enak, nggak usah, nggak enak orang uzur syar'i. Yang teman kitanya, saudara kitanya, atau pengurus-pengurus lainnya itu juga memaklumi, jadi enak tuh, imbang, nggak bingung menjalani menjalani keseharian. Sama termasuk apa? Orang uzur syar'i, sholat berjamaah pakai kaos doang. Misalnya dia musafir. Kalau kita kagak ngelihat, wah ini orang sholat pakai kaos doang, kagak ngormatin banget sholat sih, gitu. Misalnya gitu ya. Tapi ternyata pas kita tanya musafir, oh iya udah. Namanya safar, seada-ada aja kali itu pakaian. Makanya disediain rompi gitu kan, biar jadi fasilitas. Oh iya silakan Pak, takut kebuka ininya pas lagi ruku atau sujud, takut kesingkap ininya, apa namanya, auratnya gitu. Celengan semar ya. Lagi sujud kelihatan, ya celengan. pakai ya. Jadi kita bisa memaklumi dengan cara apa? Menyediakan apa namanya? Ada orang masih muda, baru ke 40 tahun, masa sholat pakai pakai bangku, pakai kursi. Misalnya kita begitu, kayak ini orang masih seger, sholat pakai kursi ngapain? Ternyata dia lagi patah kakinya misalnya, nggak kelihatan kalau lagi berdiri mah. Di sholat begini nggak kelihatan patah kakinya kan? Tuh, Allahu Akbar. Tahu-tahu di sini digip misalnya gitu kan, nggak bisa apa. Kalau lagi sujud sakit banget, ya udah pakai kursi dia. Jadi uzur syar'i itu boleh tuh, uzur syar'i. Pas ngeliatin, ente kenapa sholat pakai kursi? Oh, udah masih kuat, masih muda, habis patah. Oh, enak tuh. Kalau ngerti uzur syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya lagi? Lanjutan? Oh. Ada pertanyaan ini. lagi. Siap. Tadi Rasulullah berarti dari Madinah itu sudah siap-siap persiapan ini dalam perangan gitu ya. Nah, terus pulang ke Mekah, tentunya itu mungkin ada perlawanan lagi, berperang apa bagaimana secara logika nih? Apa berperang lagi untuk melupas para kafir-kafir yang masih ada di situ? Enggak. Pembebasan Mekah itu enggak perang. Gitu. Jadi lobby. Kalau kita istilahnya apa ya? Lobby politik kali ya. Negosiasi gitu, negosiasi. Enggak terjadi peperangan ketika Fathu Mekah. Ada perjanjian Hudaybiyah, negosiasi gitu. Enggak terjadi perang antara Rasulullah dan para tokoh-tokoh Quraisy saat itu. Kafir-kafir itu sudah pada kalah gitu maksudnya gitu. Iya, ada perjanjian-perjanjian yang disepakati, kemudian mereka sepakat, kita sepakat gitu. Jadi saat itu kesepakatan itulah yang dijadikan sebagai kalau kita di sini apa sih istilahnya kalau politik negosiasi lah ya, kalau kita negosiasi politik lah. Kayak contoh gencatan senjata misalnya kalau antara Zionis sama Hamas misalnya di Gaza. Ada perjanjian nggak boleh nyerang, ya udah nggak boleh nyerang, ya udah hidup masing-masing damai aja udah tuh. Ketika udah ada yang nanti kemudian ingkar, barulah ada perang-perang itu. Kalau selagi saling menjaga janjinya nggak ada. Jadi seperti itu. Ada kalanya yang tuntas dengan tanpa peperangan, ada yang dengan perang gitu. Tapi memang perangnya Rasulullah banyak sekali. Kalau dihitung-hitung, rata-ratanya itu Rasulullah perang 2 bulan sekali. Iya. Halful Fijar, Fudul, Tabuk, Badar, Uhud gitu kan. Masing-masing punya kasusnya sendiri-sendiri. Gitu. Bukan berarti semuanya mulus lancar tanpa ada perang, enggak. Beberapa ada perang, beberapa enggak. Gitu. Sama seperti Salahuddin Al-Ayyubi itu pas akhir-akhir pembebasan Masjid Aqsa-nya itu enggak perang yang parah. Negosiasi nih. Salibis di Mesir
salibis di Suriah, kalau kalian masih memaksain, misalnya contoh gitu, bahasa kita aja gitu, kalau kalian memaksain perang terus, ini bakal habis nih di sini nih. Mau hidup damai, mereka masih hidup, atau mau dihabisin, nah gitu. Kalau mau damai berarti serahkan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nah mereka setuju, sepakat, tek. Akhirnya nggak terlalu seperti sebelumnya, pembantaian apa, sama seperti pembebasan Masjidil Aqsa di tangan Umar bin Khattab juga sama. Saat itu yang megang kuncinya cuma mau ketemu Umar bin Khattab. Ketika Khalid bin Walid menemuinya, kan dia udah tahu tuh di kitab sebelumnya, nanti akan dibebaskan oleh orang yang begini, tinggi, besar, kuat gitu kan, pemimpin. Khalid bin Walid maju untuk ngambil kunci Baitul Maqdis. Pas dicek, ini bukan Umar nih katanya. Ketahuan, akhirnya dikirim surat ke Umar bin Khattab. Dia cuma mau ngasih kunci kepada Umar bin Khattab. Begitu Umar datang, nggak ada perang lagi, udah dari kunci, karena udah ada di dalam kitab terdahulunya mereka saat itu. Dikasih kunci, udah dibebasin Baitul Maqdis, nggak pakai perang yang ini lagi. Jadi ada semacam perjanjian, kesepakatan bersama. Wallahu a'lam. Cukup ya? Udah siap sarapan kayaknya. Baik, alhamdulillah. Ada informasi dari masjid? Ada? Gak ada? Nanti diinfoin. Oh, tanggal berapa Maulid katanya? 24 ya, insyaallah ya. Baik. Aswada 27 insyaallah ya. Baik, kita cukupi, semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya, kalau Anda bapak-bapak pengen niat sesuatu, kalau niatnya sudah ikhlas, sudah kuat tekadnya, tapi terhalang sakit, terhalang jarak jauh, uzur syar'i lainnya, maka insya Allah dapat pahalanya walaupun belum sempat dilakuin gitu. Jadi insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.